Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Indro Rocky Buliman dengan NIM 4312301038. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang sebelumnya saya buat makalah untuk tugas besar satu yang berjudul Potensi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa ASEAN atau Perbarat. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Yang pertama ada pendahuluan. Bahasa Indonesia didasarkan dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini sudah digunakan sejak zaman dulu sebagai bahasa perhubungan atau ilmu perangkat. Salah satu buktinya ialah ditemukan prasasti pada tahun 1920 yang dimana penulisannya masih menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua ada bahasa Indonesia sudah tersebar di berbagai negara Asia maupun Eropa. Menurut Kementerian Luar Negeri, bahasa Indonesia sudah dipelajari dan diajarkan di 52 negara, baik dari SD hingga SMA dan perguruan tinggi. Yang ketiga, ada bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa ASEAN. Mengapa hal ini terjadi? Dikarenakan Indonesia memiliki banyak keunggulan dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Selanjutnya ada potensi dan tantangannya. Menurut Murgentau, Indonesia pada dasarnya memiliki kekuatan untuk melakukan diplomasi kebahasaan. Didukung 9 unsur keunggulan di Indonesia, memberi, lalu Morgenthau memberikan 9 unsur kekuatan nasional sebagai berikut. Yang pertama ialah geografi. Letak geografi Indonesia berada di dua benua dan dua samudra. Yang pertama benua Asia dan benua Australia, dan samudra Pasifik dan samudra Hindia. Lalu sumber daya alam. Nah, Indonesia sendiri dikenal dengan kaya sumber daya alamnya. Sumber daya alam Indonesia meliputi batu bara, minyak bumi, timah, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kemampuan industri. Kemampuan industri Indonesia cukup stabil dan industri manufaktur merupakan yang paling dominan di Indonesia. Lalu yang keempat ada kesiagaan militer. Meskipun dalam hal ini Indonesia masih berbenah, tapi militer Indonesia sudah mulai berekspansi dalam misi perdamaian yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kelima ada penduduk. Penduduk Indonesia berjumlah sekitar 240 juta dan Indonesia sendiri menempati peringkat 4 di dunia dengan populasi terbanyak di dunia. Lalu ada karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintahan. Lalu ada tantangannya. Ada pun beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama, negara lain yang ingin bahasanya menjadi bahasa resmi ASEAN. Seperti halnya pada 1 April 2022 saat kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia, Datuk Sri Ismail Yaakob mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN. Tapi kemudian menurut Kemendikbudristek, usulan itu layak dipelajari. Mengapa? Karena beliau merasa bahwa bahasa Indonesia lebih layak dikedepankan untuk menjadi bahasa resmi ASEAN, terutama dalam keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Lalu tantangan juga datang dari negara yang bukan penutur bahasa ASEAN, bahasa Melayu, seperti Vietnam, Laos, Filipina, dan lainnya. Lalu ada faktor bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa resmi ASEAN. Pada dasarnya terdapat beberapa faktor. Kenapa bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa resmi ASEAN dibanding negara lain? Nah, faktornya yang pertama penggunaan yang luas. Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, bahasa Indonesia diajarkan di 50 negara. Lalu Indonesia juga berperingkat ke-10 dengan bahasa yang paling banyak digunakan dengan total penutur 199 juta. Yang kedua, sejarah panjang dalam ASEAN. Indonesia merupakan salah satu anggota pendiri ASEAN pada 8 Agustus 1967 dan tentunya mempunyai peran utama. Yang ketiga, kesamaan dalam bahasa Melayu. Indonesia memiliki banyak kosakata yang sama dengan bahasa Melayu yang digunakan oleh Malaysia dan Brunei Darussalam. Yang keempat, kemudahan pembelajarannya. Karena di bahasa Indonesia, kata benda tidak berjenis kelamin, lalu menggunakan huruf Latin dengan ejaan dan pengucapan yang relatif konsisten.
Adapun dampak-dampaknya, jika bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN. Yang pertama sebagai media promosi bahasa Indonesia. Karena jika sebagai media promosi Republik Indonesia, bahasa merupakan sarana yang baik untuk mempromosikan suatu negara, baik untuk menonjolkan keberadaannya maupun untuk menarik wisatawan dan investor. Selain itu, bahasa Indonesia berkesempatan untuk menjadi go internasional bersama komunitas ASEAN. Yang kedua, memajukan perekonomian dalam negeri. Sebab jika bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN, ini akan meningkatkan ketertarikan wisatawan dan investor luar yang minat ke Indonesia. Seperti contohnya, banyak orang-orang yang mengambil jurusan bahasa Jepang saat kuliah, mungkin karena mereka termotivasi untuk ke Jepang. Selain itu, mereka juga ingin berwisata dan mengenali budaya Jepang secara langsung. Lalu ada upaya mewujudkannya. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN memang tidaklah mudah, namun demikian bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Adapun upayanya yaitu yang pertama upaya diplomasi. Mengapa? Karena tindakan diplomasi ini sangat penting, mengingat hubungan antar negara-negara ASEAN bersifat resmi. Yang kedua ada mendirikan tempat-tempat pembelajaran bahasa Indonesia di negara-negara ASEAN. Menguasai suatu bahasa membutuhkan kebiasaan, dan untuk membiasakan harus mengetahui dan mempelajarinya. Oleh karena itu, pusat pembelajaran bahasa Indonesia sangatlah penting di negara-negara ASEAN sebagai wadah untuk memenuhi minat orang asing mempelajari bahasa Indonesia. Lalu ada kesimpulan. Dari materi ini saya menarik kesimpulan. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi bahasa ASEAN. Hal ini didasarkan pada keunggulan Indonesia itu sendiri, terutamanya dalam unsur daya alam dan manusia yang berlimpah. Keunggulan ini bisa menjadi modal untuk mewujudkan diplomasi bahasa. Tapi, menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Lalu ada saran, sebaiknya sebelum mewujudkan bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN, kita perlu mengetahui apa saja sih dampak-dampak yang ketimbul akibatnya. Baik buruknya bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab setiap orang yang mengaku warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia harus serta berperan dalam membina dan mengembangkannya bahasa Indonesia ke arah yang positif. Untuk masyarakat luas, agar turut mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN, masyarakat dapat melakukannya dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian dari presentasi saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya ialah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.